Saya Mutia Nabila dengan NIM 2022143119. Di sini saya akan menjelaskan 8 materi yang terkait dalam mata kuliah Strategi Belajar Mengajar SD yang terdiri dari materi yang pertama, hakikat strategi belajar mengajar. Yang kedua, ada prinsip-prinsip pembelajaran. Yang ketiga, ada landasan psikologis dalam pembelajaran. Yang keempat, ada pengertian pendekatan CBSA. Yang kelima, ada pendekatan keterampilan proses dalam pembelajaran. Yang keenam, ada model-model pembelajaran. Yang ketujuh, ada metode mengajar yang berpusat pada guru. Dan yang kedelapan, ada metode mengajar yang berpusat pada siswa. Baik, materi pertama yaitu hakikat strategi belajar mengajar. Apa sih hakikat strategi belajar mengajar? Jadi, hakikat strategi belajar mengajar adalah pengajaran yang melibatkan berbagai aspek, termasuk interaksi antara guru dan siswa. Komunikasi yang efektif dan hubungan yang baik dapat memfasilitasi pemahaman yang bagus. Adapun penggunaan metode pembelajaran yang sesuai, hal ini dapat membantu memenuhi kebutuhan beragam gaya belajar siswa dan penerapan berbagai teknik untuk meningkatkan pemahaman dan retensi informasi. Hakikat ini dibuat untuk mencapai tujuan pembelajaran, menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan siswa dan mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan dalam kehidupan. Materi yang kedua yaitu prinsip-prinsip pembelajaran. Prinsip-prinsip dalam pembelajaran itu ada banyak. Salah satunya yaitu 1. Prinsip kesiapan, yang merupakan proses belajar dipengaruhi oleh kesiapan individu untuk peserta didik maupun seorang pendidik. Yang kedua, ada prinsip motivasi, yang meliputi suatu kondisi dari belajar untuk mengusahakan suatu kegiatan dan mengatur arah kegiatan tersebut. Yang ketiga, ada prinsip belajar kognitif, yang melibatkan proses pengenalan atau penemuan. Dan yang terakhir, ada prinsip pengulangan dan evaluasi. Menurut teori psikologi daya, prinsip pembelajaran ini bertujuan untuk melatih daya-daya yang ada pada manusia yang terdiri dari daya pengamat, menangkap, mengingat, menghayal, merasakan, berpikir, dan sebagainya. Dengan mengadakan pengulangan, maka daya-daya tersebut akan berkembang. Materi ketiga yaitu landasan psikologis dalam pembelajaran. Landasan psikologis dalam pembelajaran adalah pemahaman dasar dalam ilmu psikologi yang digunakan untuk merancang, mengolah, dan memahami proses pembelajaran. Landasan ini terdiri dari teori psikologis tingkah laku dan teori psikologis kognitif. Teori psikologis tingkah laku mengacu pada pendekatan yang fokus pada pengamatan perilaku seseorang yang dapat diamati secara eksternal dan pengaruh lingkungan terhadap pembentukan perilaku tersebut. Sedangkan teori psikologis kognitif berfokus pada peran proses kognitif seperti pemikiran, persepsi, memori, dan pemecahan masalah dalam pembentukan perilaku dan pembelajaran. Adapun pendekatan kognitif ini mengakui bahwa pembelajaran adalah hasil dari pemikiran, pemahaman, dan interpretasi individu terhadap informasi, bukan hanya respon terhadap stimulus eksternal. Materi yang keempat yaitu pengertian pendekatan CBSA. Cara belajar siswa aktif atau CBSA merupakan pendekatan dalam pembelajaran yang mengoptimalkan pelibatan intelektual emosional siswa dalam proses pembelajaran dan jika diperlukan juga melibatkan fisik siswa di dalamnya. Peningkatan CBSA dari suatu proses pembelajaran berarti pula mengarah proses pembelajaran yang berorientasi pada siswa atau dengan kata lain menciptakan pembelajaran berdasarkan siswa. Adapun prinsip utama CBSA yaitu yang pertama, mendesain pendidikan yang dapat membuat peserta didik aktif sepenuhnya dalam proses belajar. Keaktifan fisik, mental, dan emosional dapat diupayakan dengan melibatkan sebanyak mungkin indera peserta didik. Yang kedua, ada membebaskan peserta didik dari ketergantungan yang berlebihan pada pendidik. Ada metode belajar duduk, diam, catat, dan hafal. Hal ini menyebabkan sikap peserta didik dalam belajar ini di bawah arahan pendidik. Maksudnya,
bila tanpa pendidik, murid tidak punya inisiatif sendiri. Yang ketiga, ada menilai hasil belajar peserta didik. Prestasi murid yang menggambarkan dalam kegiatan belajar itu perlu diadakan penilaian dengan ujian lisan, ujian tertulis, terbuka terbuku, tes yang dikerjakan di rumah, dan lain-lain. Materi yang kelima yaitu apa sih tujuan dari pendekatan keterampilan proses dalam pembelajaran? Jadi, pendekatan pembelajaran ini bertujuan untuk mengembangkan sejumlah kemampuan fisik dan mental sebagai dasar untuk mengembangkan kemampuan yang lebih tinggi pada diri siswa. Keterampilan dasar mengajar merupakan keterampilan yang perlu dimiliki oleh seorang guru dari semua bidang studi. Jika dipertimbangkan bahwa di bidang studi yang bermacam-macam mempunyai ciri-ciri pengajaran yang khas. Keterampilan mengajar untuk bidang-bidang studi khusus perlu dikembangkan karena keterampilan dasar mengajar. Materi keenam yaitu model-model pembelajaran. Model pembelajaran adalah kerangka kerja yang memberikan gambaran sistematis untuk melaksanakan pembelajaran agar membantu belajar siswa dalam tujuan tertentu. Ada beberapa macam model pembelajaran. Yang pertama, ada model pembelajaran inquiry yang menggunakan rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan proses berpikir secara kritis serta analisis kepada peserta didik. Yang kedua, ada model pembelajaran kontekstual, merupakan model yang konsep belajar yang membuat guru untuk mengikat materi yang akan diajarkan dengan situasi dunia nyata. Yang selanjutnya ada model berbasis masalah yang dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas pembelajaran menekankan proses penyampaian masalah yang dihadapi secara ilmiah. Pemecahan masalah menjadi langkah utama dalam model ini. Yang selanjutnya ada model terpadu, merupakan model yang dapat melibatkan beberapa mata pelajaran sekaligus dan akan memberikan pengalaman belajar peserta didik. Dan yang terakhir ada model pembelajaran tematik, merupakan suatu kegiatan pembelajaran yang mengintegrasikan beberapa materi pembelajaran dalam suatu tema atau topik pembahasan sesuai dengan kebutuhan lingkungan peserta didik yang akan menjadi lahan dunia nyata bagi individual. Materi yang ketujuh yaitu metode pembelajaran berpusat pada guru. Metode ini adalah perencanaan pembelajaran dan instruksi berpusat pada guru. Dalam metode ini, seorang pengajar berperan dalam memberikan bahan ajar untuk para peserta didiknya. Pada metode ini, pembelajaran berpusat pada guru tidak hanya menguasai kelas secara monoton, namun guru harus cenderung mengaktifkan pemahaman siswa. Dalam hal ini, guru perlu melihat 3 komponen penting dalam melaksanakan metode, yaitu yang pertama menciptakan sasaran behavioral atau perilaku, yang kedua ada menganalisis tugas, dan yang ketiga menyusun taksonomi instruksional. Artinya, gurulah yang lebih berperan untuk melancarkan proses belajar mengajar dalam kelas. Adapun jenis-jenis metode pembelajaran yang berpusat pada guru, yaitu metode ceramah, demonstrasi, diskusi terpadu, memberikan pekerjaan rumah, latihan, pemberian interaktif, pemodelan, tugas proyek, latihan kelompok. Materi terakhir yaitu metode pembelajaran berpusat pada siswa, merupakan metode di mana teknik atau cara belajar yang berpusat pada siswa dan siswa yang lebih aktif. Ada beberapa metode pembelajaran pada siswa, diantaranya yaitu metode studi kasus, yaitu metode yang mengajarkan siswa untuk belajar menganalisis. Ada metode demonstrasi, yaitu metode yang mengajak memperagakan sebuah materi. Ada metode discovery, yaitu metode yang mendorong siswa untuk menyimpulkan konsep. Ada metode jigsaw, yaitu metode yang mengajarkan saling menghargai dalam kelompok. Ada metode diskusi kelompok, yaitu metode yang mengajarkan siswa untuk berinteraksi. Ada metode bermain peran, yaitu metode yang mengajak siswa untuk memecahkan masalah dengan melakukan peran tertentu. Ada metode tugas proyek, yaitu metode yang mengajarkan siswa untuk melakukan riset, eksperimen, dan pengamatan.
ada metode kunjung karya, yaitu metode yang mengajak siswa untuk saling melihat hasil karya teman sebaya. Penerapan berbagai metode pembelajaran pada siswa akan memberikan manfaat, yaitu meningkatkan pemahaman yang lebih baik, keterlibatan aktif siswa, pengembangan keterampilan berpikir kritis siswa, pembelajaran yang menyenangkan, pengembangan keterampilan sosial, keterampilan hidup atau implementasi dalam kehidupan, penyesuaian diri, peningkatan retensi informasi, pengembangan kemampuan pemecahan masalah, dan pembelajaran seumur hidup. Baik, cukup sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.